apa yang memotivasi lu memberi nama akun IG lu JJ Logi? Itu dari zaman dulu main CS. Cuma kalau siangnya itu makannya tuh kita di dalam mobil sih paling. Sambil nyetir. Kompak banget ya lo bener ya. Lah, bikin satu mobil off-road lu itu untuk rally itu berapa? Kira-kira kisaran? 2M-an. 2M? Mak, kok cair lu? Selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mobcast. Karena kami suka podcast. Dan kita kedatangan salah satu kebanggaan Indonesia. Atlet off-road kita, pereli yang luar biasa. Ini dia. JJ Soekarno. Siapa? Bukan. Siapa itu? Beda ya? Beda. Beda. Kalau JJ Beda. Soekarno itu siapa tuh? Beda, adanya teman gue itu. Untung dia kenal. Haji JJ. Ada Bapak Julia Johan. Tepuk tangan bisa kali? Yang terkenal dengan nama sosial medianya JJ Logi. Luar biasa. Apa yang memotivasi lu memberi nama akun IG lu JJ Logi? Itu dari zaman dulu main CS. Oh, lama banget. lu suka main game dulu? Suka Okay. CS, Counter Strike. Jadi dulu pakai nama JJ Logi. Soalnya kalau JJ doang tuh kayak kependekan. Oke. Terus abis itu abang sepupu gua waktu itu dia tuh ada seneng sama satu grup DJ namanya Ram Trilogy. Jadi itu jadi nama nick ininya dia, main CS-nya. Terus gua ambil nama loginya di belakang, gua ditempel ke nama JJ. Berarti lo tau Anugrah Aditya kan? Kan dia pakai nama Aditya Logi. Itu karena dia dulu main CS juga kayak lo. Enggak, tapi kita emang main CS bareng karena dia senior gua di sekolah. Oh gitu. Oh jadi ada hubungannya. Padahal gua asal-asal mungkin. Asal-asalnya. Ternyata emang. Dua kali lo salah-salah. Dia tahu realnya. Lucu banget ya. Gitu. Buat yang belum tahu JJ Logi, kan mungkin olahraganya kan maksudnya bukan olahraga populer ya di Indonesia ya. Iya. Ya, jelasin. Jadi beliau ini adalah seorang off-roader Indonesia. Mantap. Bisa dibilang adalah sebagai influencer off-road Indonesia pertama. Ya kan? Lo memegang predikat itu, tidak ada yang menyaingi sama sekali. Lo nggak punya lawan dalam hal influencing itu, ya kan? Lu, Ya. Udah itu aja penjelasannya. Udah, itu aja. Oke, sip. Gitu Sudah ya. cukup. Gue pikir lu mau nambahin. Karena gue juga baru tahu Bapak ini ya gara-gara mau kita undang. Gue langsung kulik-kulik. Kan gue nggak tahu off-road gitu-gitu kagak ngerti gue. Gue aja baru follow. Tapi gue jadi antusias, Pak. Gue jadi pengen nanya banyak banget hari ini. Asli, beneran. Ini kita kalau ngomongin masalah rally gitu ya, terus Dakar juga dan segala macamnya. Ada banyak ketidaktahuan kita yang pengen kita tanyakan sebagai orang awam. Yang kita tahu selama ini kan Paris Dakar kan? Iya, Ya, itu. benar. Tapi sekarang katanya berubah, pindah ke kampung halaman kita. Oh iya benar tuh, pas banget tuh makanya. Iya kan? Dulunya dia tuh dari kota Paris kan, dari Prancis startnya, finishnya di kota Dakar, di Senegal, di Afrika. Jadi namanya Paris Dakar karena start Paris, finish di Dakar. Tapi emang setelah itu si Paris Dakar ini udah pindah, sempat juga ke Amerika Selatan berapa tahun. Tapi semenjak 2020 lagi ada kerjasamanya sama pemerintahan Saudi. Jadi Startnya Saudi? Iya, mulai 2020 kemarin di Saudi, tapi bedanya dia nggak pindah negara. Jadi di dalam negara Saudi aja udah. Oh, jadi finishnya nggak di Dakar? Jadi nggak, finishnya nggak di Dakar. Jadi Tetap di dari Saudi? start sampai finish di Saudi. Itu namanya umroh. Kamu jangan Bener juga ya. Mestinya udah nggak Dakar ya. Ini bohong ini. Jadi Ya, lu benar pada saat lu rally, lu jalan, begitu lu ngelewatin Mekah, lu bisa umroh dulu. Bisa. Oh iya, bisa melipir dulu ya. Iya kan? Bisa Bisa melipir dulu. Tapi nggak menang lu Balul. Orang-orang tetap balapan, dia ibadah. Yang ada sebelumnya atau sesudahnya. Ya, itu bisa. mungkin. Biar lebih khusyuk. Tiba-tiba lagi jalan, Iya. Masjid Aisyah nih, gua ngambil mikot dulu dah. Iya betul. Orang kepindah lagi rally. Kok berarti lo tahu kota-kotanya nggak tapi? Kota-kotanya buat Startnya dari mana berarti?
buat tahun depan nanti dari kota Yanbu namanya. Yanbu. Ya. Terus finishnya di? Yang tahun depannya nanti finishnya di Yanbu juga. Jadi selama event itu muterin, pindah kota tiap harinya, tapi finishnya di kota tempat start itu, Yanbu. Itu jarak berapa panjang Ini berapa lama sih? Kalau enggak sebelum yang ke Arab, kalau yang Paris Dakar berarti berapa kilo tuh? Kurang lebih 8.000 sampai 10.000 kilo. Hah? 8.000? Serius lu? Iya, jadi itu kalau mobil udah servis 2 kali tuh. Iya, betul. Iya. Betul. Terus kalau orang ikut Paris Dakar, dia bawa ini nggak? Bawa apa namanya tuh? Iya, ransum gitu-gituan. Di mobil? Di mobil, iya. Lu gimana tidur, makan segala macam? Bawa. Kalau tidur, nenda. Gitu. Tidur nenda. Kalau makan, ya nanti begitu kita udah finish kayak malam atau pagi ya makannya normal. Cuma kalau siangnya itu makannya tuh kita di dalam mobil sih paling. Sambil nyetir. Iya, kita nanti akan ada kompak banget ya lo berdua ya. Gila nih benar-benar ada ikatan Gampang hati yang kuat nih. Jadi kalau pas siang itu karena kita balapnya non-stop tuh seharian, pas siang itu kita makannya ya pas lagi di dalam mobil. Ya cuma bisa di finger food gitu dong. Paling sandwich, burger gitu paling. Itu juga berantakan juga sih Pak, biasanya Pak. Ya nggak mungkin soto Lamongan dong. Ribet banget. Ya nggak? Koyak satu mangkuk. Ya. Kuya, minta kuya. Gitu. Sambel. Nggak mungkin dong. Harus finger food maksud gue yang bisa dipegang. Bahkan lebih kayak yang model yang yang kayak gel. Gel. Denger dulu dia ngomong gitu. Benar. Jelly atau enggak model yang bar gitu, yang batangan, snack bar gitu-gitu. Kesian. Berapa lama tuh kira-kira? Dari mulai start sampai finish? 2 minggu balapnya. Lu makan wafer 2 minggu. Ya Allah, kesian ya Allah. Tapi gue jadi mikir-mikir lagi, ya juga ya, kasihan juga gue ya. Kenapa mau ya? Pas start kan, gini gagal. Iya. Pas sudah mau finish, kayak kuru. Belok kiri. FYI, ini kita tapping, keadaannya lagi hujan, guys. Hujan badai, guys. Hujan deras merah. Badai. Betul. Ya. Jadi banyak noise ya. Ya, nanti kalau misalkan lu mau nyuruh Om Mobi bikin ruangan kedap, ya udah. Gua approve. Gua support gua. Iya, betul. Setuju. Oke, berarti kalau ngomongin rally Paris Dakar itu atau yang sejenisnya ya, itu nggak cuman soal korekan mobil yang diadu, ketahanan mobil yang diadu, tapi timing, ketahanan fisik. Benar. Dan lu sepanjang rally itu berdua doang kan? Iya, berdua. Gua sama co-driver. Sama co-driver itu kan? Ya nanti ya tetap ada orang lain, misalnya mekaniknya gitu, tapi kan baru pas nanti di pedoknya, pas udah finish. Ada meeting-meeting poin-poin gitu nggak sih? Nggak ada sama sekali? Paling sih kita dalam sehari itu, begitu kita pagi udah mulai start, sepanjang hari ya kita berdua aja tuh dengan co-driver yang di sebelah kita. Kalau tiba-tiba ada yang rusak, Pak JJ. Iya. Ada yang rusak tuh gimana? Kalau masih bisa dibenerin sama kita berdua nih, driver co-driver ya kita berdua. Kalau nggak bisa ya kita baru deh tuh Nelpon siapa? Maaf nih, kita kayaknya nggak bisa benerin sendiri. Tolong ya Pak mekanik datang. Oh, ditolongin. Iya, cuma kan ya jaraknya kan juga jauh. Iya. Nunggunya juga lama dari Bukannya dia pakai helikopter gitu ya datangnya? Enggak. Helikopter ada dari panitia. Tapi kalau helikopter sifatnya kalau lebih ada yang misalnya crash, kecelakaan. Berarti untuk evakuasi. Buat evakuasi. Bukan buat mekanik tetap rally juga. Enggak, iya tapi gue tadi dengerin kan, 2 minggu dia ini balapan gitu kan, nyetir kan. Itu lu tuh ketahanan fisik lu tuh seperti apa gitu loh, maksud gue. Apakah lu nggak tiba-tiba jadi mengendur terus lu jadi makin hari makin nggak fokus, apalagi lu cuman makan wafer-waferan doang, nggak ngerasain soto Lamongan, nasi kembuli, nasi mandi, bener, gitu-gitu kan lu nggak ngerasain. Iya sih, nggak, cuma kalau kita nanti udah finish, di malamnya itu kita makan di area pedoknya itu baru enak. Finish tuh jauh banget. 2 minggu. Gue yakin banget kalau di finish treatmentnya luar biasa. Iya. Tapi tiap hari kan kita tetap ada istirahatnya. Bukan berarti kita non-stop balapnya 2 minggu. Jadi balapnya per etape tuh per 1 hari.
Jadi di sorenya finish, kita kembali ke pedok, baru kita dapat makan yang benernya lah. Oh, untuk ada. makan malam. Nah, itu yang gue maksud tadi. Namanya etape. Iya. Itu berarti semua orang istirahat di etape itu. Iya, jadi satu hari itu satu etape hitungannya, satu stage gitu. Start pagi, kita sehari itu bisa 500 kilo balapnya, terus kita finish. Pas kita finish, kita tinggal menuju ke pedoknya, ke area pitnya. Ya, di situ yang treatmentnya itu yang enak-enak. Iya, jadi mekanik di situ, panitia di situ, tidur di situ. Walaupun tidurnya di tenda. Iya. Oke. Pertanyaan gue gini. Lu jalan 500 km. Nggak ada rest area nih. Oh iya. Lu berak gimana? Waduh, itu sebenarnya pertanyaan bagus tuh. Gua tuh pertama kali juga baru berencana mau ikut, itu salah satu yang gua tanya duluan juga sih. Sama. Jadi ternyata makanan nanti yang emang disaranin buat kita makan tuh juga yang nggak bikin kita gampang pengen storan. Oh, jadi lu nggak boleh makan durian gitu. Waduh, enggak. Kayaknya juga nggak ada. Enak banget makanannya durian. Ya kali aja. Kalau drivernya nanya, lu memilih apa? Durian. Sambil lihat, durian nih. Pokoknya kalau dia mulai pagi, start pagi, dia nggak bakal kasih kopi dah. Kopi bikin berak. Dia nggak bakal kopi dia. Karena pengen bikin berak sih. Oh gitu. Berarti setiap lo finish di etape, itu waktu dicatat. Iya. Lo lanjut lagi kapan? Barengan atau pisah-pisah? Besoknya. Tapi barengan atau pisah-pisah? Kita barengan tapi dijedain waktunya. Jadi bergantung dari hasil di hari sebelumnya. Oh gitu. Yang lebih baik hasil waktunya, besoknya akan di-startnya lebih awal. Iya. Aduh, tapi belum kejawab itu masalah itu. Mana? Tiba-tiba kebelet tuh. Oh iya, jadi gini. Kalau misalnya kemarin, ini gue juga sempat nanya nih. Kalau misalnya mau kencing gimana? Oke, kalau kencing, biasanya karena kita keluar keringatnya banyak tuh nggak terlalu mau kencing. Tapi kalaupun mau kencing, tinggal pilihan lo nih. Mau kencing ya langsung di dalam mobil, atau ya berhenti dulu buat keluar terus kencing. Oke. Gitu. Pilihan lo dalam mobil dong. Kalau kencing kan, kita kan nggak repot ya Pak ya, kalau cowok kan ya. Ya mending keluar dulu aja. Tapi ada yang repot juga Pak Laki, kalau yang pendek. Yang pendek? Apanya pendek? Jadi ngembeng mijok ya kalau pendek ya? Ya, sini juga. Mentok mijok. Ya kan lu lagi gini, lagi goyang-goyang. Lu tapi pernah kencing di mobil dulu nggak? Pernah. Lagi balap pernah ya. Oke, lu tampung pakai apa itu? Gua nggak tampung sih, jadi emang udah resikonya ya basah aja. Berarti tuh. basah segini. Di wearpack pakai wearpack kan? Di wearpack lu? Iya, sempet, iya. Lu kencing di situ? Iya, pernah. Makanya ada foto dia juara, panitianya gini. Selamat JJ, selamat gitu. Yang ngalungin itu gini. Kau pesing anjir. Pernah sekali waktu, ya cuma udah sekali aja sih waktu itu pernah. Setelah itu enggak ya? Kalau boker? Nah, kalau boker, sama pilihannya itu intinya mungkin kalau di dalam mobil kayaknya hampir enggak sih ya, gitu ya. Kita pasti akan keluar mobil. Ya kita gali inilah lubang lah di kayak pasir. Kucing ya? Kayak kucing. Tapi emang apa namanya opsi berhenti itu sangat amat tidak disarankan. Maksudnya kan itu mempengaruhi waktu kan? Bener. Tapi karena kalau rally Dakar ini kan dia panjang seharian. Kita buat berhenti kayak misalnya cuma 5 menit gitu aja sih nggak terlalu berpengaruh ke waktu secara keseluruhannya. Masih bisa lu kejar lagi lah. Masih ya. bisa. Karena ini kan endurance panjang gitu. Beda kalau kayak kita balap di sirkuit, kita kehilangan waktu 10 detik aja tuh udah jauh. Udah panjang banget tuh. Iya, tapi kalau misalnya di sini normal, bahkan kita bisa lihat ada yang sempat berhenti dulu, dia sekedar kayak kaca depannya ada kotor nih, dia iniin dulu. Atau mungkin ada yang perlu di style. Dan startnya satu-satu ya kalau rally di Dakar ya? Iya. Jadi si A dulu, habis itu B, C, ada jaraknya. Selanjutnya nih, tapi berikutnya bisa beda lagi urutannya. Kurang lebihnya gitu ya? Benar. Tapi awal mula kenapa lu memilih jalan menjadi seorang off-roader ini tuh kenapa sih? Kenapa lu nggak milih jadi ceramah, ustadz gitu? Kenapa sih? Kenapa ada opsi enggak? Dibalikin. Bapaknya kan pembalap. Kenapa ada opsi anaknya tuh ceram? Ya enggak, apa karena lu turunan dari keluarga atau gimana gitu? Kayaknya sih gitu sih. Soalnya bokap gua tuh emang seneng juga rally, off-road gitu. Jadi kalau ada orang bilang istilahnya tuh buah itu
jatuh dari salah. Buah itu jatuh sama pohonnya. Waduh. Hujan kali. Buah itu nggak jauh jatuh dari pohonnya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sama aja kampret. Beda. Lu mau approve lagi? Padahal gue nggak tahu mana yang benar. Soalnya itu susah banget. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Iya itu benar. Dan lu FYI ya, ini orang ya, keluarganya. Ini bapaknya kan pembalap. Terus apa namanya? Adiknya lu juga pembalap kalau nggak salah kan? Balap juga. Adiknya pembalap juga. Ini keluarga pembalap. Pembalap sirkuit atau Karung ya? Karung. Kalau gue kayak bokap, jadi yang pertanahan yang kotor-kotor lah. Yang kotor-kotor. Kalau adek gue bersih, soalnya balapnya di aspal, balap sirkuit. Sirkuit adiknya. Ini emang keluarga pebalap dia sebenarnya, jadi bisa ditularkan. Temen gue ini kan dia joki ini, apa namanya, balapan liar ya? Balapan liar. Gue joki tong setan awalnya. Tapi akhirnya gue jadi joki balap liar. Sekarang karena balap liar lagi ketat banget, gue joki bikin SIM C. Yang buat figure of 8 gitu. Twitter. Oh jadi karena ya keluarga lu udah mulai dari pembalap gitu, akhirnya lu ada keinginan juga untuk ke situ, terjun ke situ. Bener, dia dari kecil udah suka diajak bokap kalau lagi off-road, lagi rally diajakin, ya udah akhirnya suka tuh. Cuma emang nggak langsung yang saat itu juga, pengen jadi pembalap nih. Iya. Karena yang banyak orang juga nggak tahu, gue sebenarnya baru aktif ke dunia otomotif balap gitu baru setelah lulus SMA. Oke. Jadi sebelumnya cita-cita itu belum pernah kepikiran sama sekali. Nggak ada. Jadi orang juga kaget kalau tahu justru gue kayak SMP, SMA sama awal-awal kuliah tuh malah lebih aktifnya tuh di musik, ngeband, ya manggung gitu. Dan ya begitu orang tahu kayak gitu kayak, lah serius nih kayak nggak nyangka, soalnya bokap gue tuh nggak ada musik-musiknya sama sekali, atau nyokap gue juga nggak ada, jadi tiba-tiba aja gitu musik sendiri. Tapi ketika lo memutuskan berkarir untuk menjadi pereli juga, kayak atau off-roader juga kayak bokap gitu ya, bokap tanggapannya apa? Apakah approve aja atau tapi misalnya gue nggak tahu, biasanya kan orang tua kan cerminan diri dia tuh kayak jangan sini dah, ntar cari duitnya susah segala macam gitu. Apalagi kan off-road di Indonesia kan kayaknya nggak populer. Susah kan? Iya benar sih. Dari awal bokap pas tahu sih maksudnya support, cuma bokap tuh tipikal yang pengen gua mandiri. Jadi bukan yang terus kayak misalnya pakai nama besar bokap di dunia off-road, secara fasilitasnya juga maksudnya ya udah lo mungkin di awal-awal nih bantu nih pakai mobil gua dulu untuk lo coba belajar. Tapi nantinya lo ya udah lo coba ini sendirilah gitu, berkarya sendiri, berusaha sendiri kalau emang pengen fokus di dunia ini gitu. Petuah bokap apa? Maksudnya mungkin kan bokap kasih juga wejangan kayak pokoknya lo kalau emang mau milih jalan ini, yang sulit tuh challenge itu di sini, apakah nyari sponsornya kayak atau apa gitu-gitu, ada nggak dari bokap? Sebenarnya ada sih satu quote-nya bokap nih yang gue suka. Jadi jangan minjem mobil orang. Wah, ya itu benar, tapi enggak ya. Jadi bokap gue bilang gini, yang terpenting adalah lo enjoy the rally, the race. Oh, the race. Karena dengan begitu lo udah menjadi juara sebelum mencapai ke garis finish. Karena lo enjoy. Dengan adanya enjoy, lo bisa ada yang namanya konsistensi di dunia yang lo suka ini. Akhirnya ya udah itu yang bikin ya alhamdulillah kalau gua ngelihatnya off-road lo nggak bosan kayak ini? Enggak sih, soalnya emang udah dari dulu. Ya udah emang udah dari hati, bukan karena ikut-ikutan. Nyetir 2 minggu kalau bukan taksol kan berat ya, maksud gua. Lo harus suka sih. Oh, taksol kan emang karena kebutuhan hidup karir sekarang kan dia di Saudi nih balapannya. Kalau dia sambil narik, dia taksi online. Yang mau naik siapa? Ada gurun. Maksud gua dia kan gurun itu ya kan. Tapi kan ini olahraga yang tidak murah. Iya sih, benar. Pasti lu nggak mungkin sendirian untuk membangun semua itu. Mungkin salah satu, gue selalu menilai untuk pembalap yang kayak lu, Rifat Sungkar, pasti gedor sponsor tuh banyak banget untuk membangun mobil lu gitu kan. Itu terjadi juga sama lu. Iya, sama sih. Dan beliaulah yang salah satu jadi guru gua buat bisa. Siapa maksudnya? Rifat Sungkar ya? Iya, jadi
gimana sih caranya, maksudnya kita di dunia yang kita suka ini, misalnya rally ini, kita bisa menjadikan ini tuh sebuah karir gitu, nggak cuma sekedar hobi. Karena kalau di Indonesia nih, balap kayak misalnya rally atau banyak balap yang lain, roda 4 ya, itu masih sifatnya hobi, bukan kayak karir. Beda kayak di motor. Kalau motor nih di Indonesia nih, udah bisa dibilang secara untuk jadi karir tuh bisa ada jalannya. Tapi kalau mobil tuh masih mayoritas tuh orang hobi, spending uang di situ. Jadi menurut Rifat ya emang challenge-nya gimana ya lo bisa ngejalanin hobi ini tapi nantinya lo akan menghasilkan. Itu maksud gua kalau pemain bola kan mereka dapat gaji, Pak. Iya. Belum lagi kalau dapat endorse, tapi kan pokoknya tuh ada. Lah rally kan nggak ada gaji rally. Lo benar-benar hidupnya berarti dari mana? Kalau sekarang ya itu dia. Enggak, ini dari disclaimer, ini nggak ada orang pajak yang nonton kok. Jadi iya. Lo kayak open aja. Dari kerjasama sih dengan brand yang ada. Dari itu kan. Dari situ. Karena kita juga nggak ada bosnya lagi. Kalau di motor ini normalnya tuh di Indonesia tuh masih atau di banyak negara lain juga yang menjadi ridernya ya atau jokinya itu bukan pemilik dari si motornya itu. Iya, pabrikannya biasa atau timnya. Jadi dia ada bosnya lagi, ada tim owner yang menggaji dia gitu. Tapi kalau misalnya kayak misalnya gua atau misalnya Rifat, ya kita pakai mobil sendiri. Jadi kita bisa menghasilkannya bukan dari gaji, tapi dari brand-brand yang menjadi sponsor kita. Tapi ketika lo race, ya kan? Itu pada saat juara tuh ada hadiah fresh money juga atau enggak sih? Ada sih, tapi sebenarnya nggak nutup ya, Pak? Hitungannya tuh nggak nutup sama sekali. Oh iya? Iya. Jadi banyak juga yang secara awam nanya, oh lo dari juara di sini, di situ, lo balik modalnya tuh bisa gede nggak sih, bisa cepet nggak sih gitu? Enggak sih, benar-benar kayak kita di sini juara dapat uangnya lebih ke jatuhnya nanti buat bonusan ke tim gitu aja. Dia cuma ngambil biorenya doang buat kaki kan meles. Biore, cuci muka, gitu aja. Nggak bisa. Jadi maksud gua apa yang lu cari dari race itu gitu loh. Ketika lu juara, apa yang didapatkan? Pride mendapatkan juaranya itu. Salah satunya itu. Apalagi kalau kita udah ikutnya yang tingkat nasional ya, kejurnas gitu kan, kejuaraan nasional. Itu untuk kita terus bisa dapat juaranya, terus kita bisa dapat title juara nasional. Itu tuh jadi satu kebanggaan sendiri gitu buat pembalap-pembalap yang ikut. Berarti gini, ketika kita mau balapan, terjun di dunia off-road gitu ya, ini adalah salah satu bisa dibilang hobi yang justru lu banyak spending money-nya dong. Lo bakar duit dulu di awal ya berarti ya? Kurang lebihnya ya? Iya benar. Bahkan sebagian besar bukan bakar duit hanya di awal aja, ya sepanjang menjalankan balap ini. Karena ini hitungannya hobi gitu. Jadi ya namanya hobi ya memang kita mengeluarkan uang gitu. Lah, bikin satu mobil off-road lo itu untuk rally, itu berapa biaya? Yang dipakai buat ini deh, yang dipakai buat Asia tuh. Apa tuh namanya? Kejuarannya apa namanya? Asia Cross Country Rally, ACR. Dia bangun dari nol mobilnya. Iya, itu berapa deh? Kira-kira kisaran? 2M-an. 2M? Mas, kok cair lu? Kayak kok cair lu? Kenapa? Apa tadi? Nggak sadar. Berapa harga mobilnya yang dibangun? 2M. 2M. Itu mobilnya apa? Land Cruiser. Oh, lu pakai Land Cruiser? 2M tuh ngebangun atau udah sama mobilnya? Sama mobil, tapi sebenarnya sebagian besar buat ngebangunnya sih. Karena mobilnya juga ngambil basic yang biasa aja. Nggak perlu mobil baru banget gitu kan. Nggak perlu yang, 2M. Dan kalau nggak salah, itu yang kalau di YouTube lo yang lain, itu yang listriknya rusak ya? Yang Sirkuitnya mati kan? Iya. Ada kabel copot, ada apa sekeringnya ada mati. Satu. Gara-gara udah ajal? Enggak, kena kencing dia korslet. Gak tahu bukan apa. Kan dia yang korslet. Dia cuma bilang karena masalah kecil, gitu. Jadi juara 4 dia di situ. Tapi dengan 2M itu udah layak untuk ikutan kejuaraan tuh mobil, gitu? Udah. Di bawah itu pun juga udah layak. Kita tinggal maksudnya mau ikut kelas apa nih? Karena mau di... Emang banyak? Banyak kelasnya. Apa aja misalnya? Anggap nih ya, kalau misalnya kita di off-road itu, kita ada kelas kalau di Indonesia bahkan yang khusus untuk mobil-mobil kecil kayak Jimny.
Oh iya. Iya. Oke. Karena populasinya banyak di Indonesia yang off-road pakai Jimny banyak, jadi bahkan panitia bikin kelas khusus buat Jimny. Iya, gue pernah kalau dulu gue sering lihat Katana ada nomornya. Oh iya, kan Katana ada nomornya gitu ya. Iya, itu kelas yang sama nggak tuh kira-kira? Iya, benar-benar. Kelas yang sama ya. Oke. Terus itu bisa jadi kelas yang bagus buat kita yang mau balap. Modalnya yang nggak terlalu banyak, yang terjangkau lah. Oke, terus partsnya juga kita kalau ada kerusakan juga murah hitungannya. Jadi ya itu cocok. Berarti kelas tuh sebenarnya kelas mobilnya doang. Iya. Ada yang lebih gede lagi, ada yang lebih gede lagi. Iya. Dari mobilnya itu yang menentukan nantinya kita. Ya udah lo budgetnya segimana nih gitu kan. Nah, kalau si Dakar ada gitunya juga nggak? Nggak ada? Kalau Dakar sih sebenarnya hitungannya mau kelas yang manapun juga mahal sih sama-sama. Karena buat apa namanya ketahanan mobilnya harus sepanjang itu ya. Balapnya panjang jaraknya, jadi emang udah akan mahal juga sih. Berarti title-nya dia sopir akap. Kenapa akap, Pak? Antar kota, antar provinsi dia. Udah nggak main lagi dia. Kalau sekarang iya, kalau dulu negara, Pak. Iya. Sama benua itu. Itu biasanya benua itu. Sekarang dia di Arab Saudi doang. Iya, sekarang ke Solo doang kayak, ya elah, boleh saya kali. Dia ini kan sekarang Dakar di Arab Saudi doang kan? Atau nggak dilatih di mana? Di mana? Condet kebun kacang gitu. Suasananya biar sama aja. Biar Condet kebun kacang. Oh gini ya? Condet kebun kacang. Nah, pertanyaan gue itu juga tapi lu latihan di mana? Nah, di dekat rumah di Jakarta di mana? Nggak ada. Paling dekat Kita kan kalau di Indonesia nih nyari yang modelnya gurun pasir gitu kan susah banget di ya. Di timur paling. Iya. Indonesia Timur, yang savana-savana. Tapi hitungannya juga bukan yang bukit-bukit pasir gitu. Nggak bisa juga ya. Paling kita yang ada tuh di Parangtritis. Oh iya. Di pantai. Lu pernah latihan di sana kan? Sempet. Itu gimana izinnya? Jadi di sana tuh tempatnya buat jeep wisata gitu. Teman-teman yang pada pakai Katana, Jimny di situ pada mereka ramenya kan emang sewa mobil itu untuk wisata off-road. Nah, karena juga sebelumnya juga udah sempat ada komunikasi, jadi izinnya itu ke paguyubannya di sana. Kayak ke masyarakatnya gitu ya? Iya, karena mereka yang punya haknya juga untuk bisa ngelola, ngerawat tempat itu untuk jadi tempat wisata. Dan lu udah sering latihan di situ? Sebenarnya baru sekali aja sih yang untuk Dakar ini. Cuma emang udah berapa kali datang juga ke sana. Tapi gimana Pak, maksudnya latihan Dakar kan panjang. Iya. Lu sepanjang Parangtritis itu lu telusuri gitu atau gimana? Sebenarnya kan Parangtritis tuh nggak terlalu besar bagian yang gumuk pasirnya itu. Jadi di situ waktu itu ya muterin aja terus. Di situ aja sebenarnya. Di situ aja. Walaupun emang porsinya nggak terlalu bisa banyak, tapi ya buat pertama kali latihan buat Dakar ini ya oke lah, cukup lah. Jauh buat ya. Tahap awal lu sebelum nantinya harus lanjut ke yang lain. Lu nggak mau coba di pasir-pasir yang kayak Playtopia gitu-gitu, nggak mau coba? Sama apa? Playground, dia ada pasirnya tuh. Tapi harus pakai masker. Kalau nggak anak lu nggak boleh masuk. Nggak boleh. Kalau kecil ya. Tapi Dakar itu ketika lo mau ikutan rally itu kan lo daftar ada biaya juga kan? Iya. Berapa itu? Biayanya sekitar 500 jutaan. Nggak usah ngomongin duit lagi deh, mending deh. Hari lab nih gue. Cari 500. Bangun mobil 2M. Apa sih nih? Enggak, lu banyak banget duit lu ya? Enggak juga. Enggak kan dari sponsor. Tapi ada yang unik nih tentang pendaftarannya Dakar nih. Jadi biasanya kita kalau mau daftar ikut satu event gitu ya. Kita kan ya udah bayar sekali. Iya. Tapi kalau Dakar biaya pendaftaran itu bisa nyicil. Oh iya? Iya. Bisa nyicil? Iya, udah kayak beli motor. Iya, makanya. Berapa kali? Termin berapa kali? 3 kali sih, tapi ya lumayan lah daripada sekali. Enggak, gue curiga nih baru boleh nyicil pas di Arab Saudi kan, karena kayak ala-ala travel umroh nih. Jadi bisa nyicil. Waktu di Paris Dakar itu kayaknya enggak, mesti sekali bayar. Sekali bayar. Ya makanya kaget juga nih, bisa nyicil nih. Dan itu berarti lu bukan kayak atlet-atlet kayak yang disupport, maksudnya kayak misalkan Bultang. Kan ada yang disupport negara untuk ikut kompetisi ini gitu, Thomas Uber atau apa gitu kan. Kalau Rally emang enggak ya, lu mah sendiri-sendiri aja ya? Berangkat, daftar gitu kan?
Iya, sebenarnya juga bergantung orangnya juga sih gitu. Cuma kebetulan kalau gua sih untuk yang Dakar ini ya udah sendiri aja gitu. Dalam artian maksudnya oke, kita membawa nama Indonesia, kita mewakili merah putih, tapi bukan karena emang ini gua ada pihak lain yang menyuruh gua untuk berangkat Dakar. Jadi dari gua sendiri aja yang kepengen. Tapi lu pakai sowan gitu nggak ke pemerintahnya? Enggak. Pemerintah nggak tahu nih lo berangkat. Ntar cariin lo. Si Jeje mana? Nggak tahu Pak udah berangkat nih. Gue kalau kita aja kalau mau berangkat bilang mama kita ya. Biar orang tahu kita berangkat. Nggak ada. Mungkin sih kalau yang kaitannya pemerintah sih dengan IMI ya, Ikatan Motor Indonesia. Yang menaungi untuk otomotif kan di Indonesia. Soan ke mereka. Jadi lu sebenarnya ini biar clear aja. Ya. Dapat support nggak dari pemerintah? Nggak ada sih. Kenapa bisa nggak ada? Nggak tahu juga ya. Oke, biarkan dia menjawab. Saya mau kamar mandi. Yang bener lu. Ke WC lu. Ih, Bahlul podcast apa ini? Audio gua di pause dulu. Bukannya tadi. Ini gue boleh lanjut nggak? Boleh lanjut. Gue mah bodo amat dia. Apa namanya? Gue penasaran juga sama ini mobil-mobil rally. Oke. Lo kan ngebongkar mobil kan jadi kosong semua tuh. Cuman butuh jok. Sama tambah tulang kan. Itu tulangnya apa sih bahannya? Fiber ya apa sih? Enggak. Karbon. Apa sih? Yang besi-besinya itu yang bikin lo alhamdulillah selamat pas kebalik. Itu sebenarnya sih itu ya pipa besi baja. Bawaan mobilnya? Enggak, jadi memang Tambahan, kalau di kan? mobil balap itu kan wajib ada tuh. Kita bilangnya roll bar atau roll cage. Roll bar, oke. Itu di mobil standar nggak ada, jadi kita harus bikin. Bahannya apa tapi? Besi biasa? Bahannya enggak, dia ada jenisnya khusus. Pipa seamless, itu emang spesifikasinya yang untuk dipakai dijadiin roll bar itu. Oh gitu, itu biaya lagi tuh ye. Iya. Sama co-driver, gue pengen nanya juga soal co-driver. Co-driver tuh kalau di dunia balap yang kayak off-roader gini, dia tuh levelnya asisten kah atau selevel juga sama si driver? Karena gue ngeliat dari konten-konten lu, kayaknya co-driver lu boleh ganti-ganti dah. Boleh sih, sebenarnya sah aja sih. Iya gitu. Cuma mereka punya peran yang boleh dibilang mungkin rata nih, imbang nih. Sama driver? Sama driver, 50-50 lah kontribusi kita. Karena gue lihat di konten lu ada co-driver dari Thailand. Oh iya. Iya kan, berarti kan co-driver aja kita harus nyari yang terkenal, maksudnya yang secara kaliber tinggi juga gitu. Dan ada orang-orang berarti yang memang karirnya co-driver. Ada benar. Oh gitu. Jadi co-driver tuh juga udah jadi karir yang bisa kita bawa ke arah profesional juga. Mau di Indonesia, apa di luar negeri. Karena keahliannya beda sama driver. Bener. Nah pertanyaan gue lagi, dulu kalau gue nonton rally, apalagi di berita-berita di TPRI ya, zaman dunia dalam berita. Itu pas lo lagi goyang-goyang, dia kan buka map tuh. Kayak apa, peta. Iya. Wah, kayak lagi baca koran digangguin bocah. Belok kiri gitu kan. Sekarang kan udah ada Google Maps, GPS. Masih dipakai nggak tuh peta? Masih. Tapi dibuka gua gini. Tapi bukan yang gede gitu ya. Soalnya kalau misalnya yang sekarang itu kita pakai satu buku itu kecil gitu aja. Kita bilangnya roadbook atau buku tulip. Itu yang jadi catatan untuk ngasih tauin ke driver untuk jalan di depan nih nextnya gimana nih. Belokannya berapa derajat gitu-gitu. Benar, apa belok kiri atau hati-hati ada longsor di kiri atau dia yang baca tuh petanya. Dia yang nginfoin ke driver. Driver udah tinggal dengerin terus ya udah ngejalanin aja. Habis minggacuan belok kiri. Habis minggacuan siap. Kayak lo kebayang nonton catatan si boy kayaknya. Tapi berarti nggak boleh pakai Google Maps ya? Kan juga kalau kita pakai Google Maps kan juga nggak tahu yang diminta panitia belok mana kan nggak tahu. Oh iya beda. Nggak ada harga tolnya soalnya. Google Maps ada. Oh iya bener ya, jalurnya kan bikin sendiri. Iya. Nggak bisa juga ya. Tapi ngomongin lagi balik lagi ke masalah tadi pendaftaran yang 500 juta dan segala macam, terus akhirnya ya lu jalan sendiri tanpa support dari pemerintah lah gitu ibaratnya kan. Ini mengganggu keuangan rumah tangga lu nggak sih? Wah itu pertanyaan penting tuh. Penting. Mengganggu nggak? Itu kayaknya mungkin dari awal tuh bini gue tuh yang lebih punya concern tuh kayak gitu. Nah iya itu gue pengen tahu karena ini kan bukan hobi murah, Iya. itu hobi mahal.
temen gue pernah dia balapan, konflik lah akhirnya sama pasangannya. Waduh. Oh iya. Akhirnya masalah hobinya ini. Iya benar. Gitu karena duit mulu keluarnya. Pernah nggak ada keluar dari mulut istri itu kayak juara-juara nggak nutup gitu. Aduh julid banget. Untungnya nggak pernah nutup. Iya. Dia bilang nggak nutup buat apa? Gimana sih? Untungnya nggak pernah. Ya. Untungnya nggak pernah. Dan mau Dakar ini juga sebelum bilang kayak oke, mau ikutan, mau coba ikutan gitu, ya udah diskusi dulu sama bini, biar ngerti dulu, biar paham sikonnya gimana. Apalagi kan ditinggalnya kan lama tuh Dakar bisa mungkin setidaknya 3 minggu gitu. Jadi udah kasih pengertian itu dulu, termaksud yang berkaitan dengan keuangan. Jadi habis itu, oh ya udah, oke. Enggak, berarti kalau gua boleh bertanya juga soal keuangan ini, untuk dapur nggak mungkin dari off-roader dong. Mungkin apakah dari konten YouTube lu kah? Atau dari duit sponsor itu gimana? Enggak, jadi kalau yang kaitannya sponsor ini itu yang udah murni buat ke balap, buat ke Dakar. Jadi kalau untuk urusan rumah, ya dari yang lain yang sifatnya lebih reguler, misalnya untuk kayak di undang-undang podcast gini, gitu ya. Oh ini kita dapat ada ini ya? Ada. Ada. Oh ada ya? Oh. Kalau bocoran Om Acit ini 150 juta buat lo doang. Waduh. Om, saya tambahin logo nanti Om. Ya. Ada Acit. Si mobil dia. Acit. Bukan motor mobil, bukan. Om mobil lihat, ini kan duit gua. Kenapa Om Acit ya yang dapat? Bilang sama Kamal, katanya Pak JJ ini diundang ke sini biayanya 150 juta. Karena buat dapur dia kurang katanya. Aneh banget. Oh berarti bijaknya kalau emang hobi lo kayak begini, mendingan lo punya bisnis atau pemasukan lain dong. Iya. Bener ya? Iya. Lo punya bisnis lain juga? Enggak? Ada, masih kaitannya juga dengan dunia off-road sih. Boleh tahu apa enggak? Apa spare partan kah atau apa? Bukan. Jadi namanya JJ-Logi 4x4 School. Jadi coaching sekolah off-road, sekolah nyetir 4x4. Oh, lu punya kayak gituan. Tapi itu sekaligus juga I.O. sih sebenarnya. Buat event-event off-road. Buat event-event yang misalnya ada test drive off-road. Buat media misalnya. Buat ini. Yang ikutan coachingnya banyak? Alhamdulillah banyak sih. Banyak. Berarti peminatnya nggak pernah putus, regenerasi selalu ada ya? Ada, apalagi semenjak 2020 pas mulai pandemi orang lebih prefer ke alam gitu kan. Mulai banyak tuh orang yang kayak, oh yaudah kita cobain yuk camping, off-road, mereka pada beli mobil 4x4, terus ya mulai belajar cara nyetirnya gimana sih. Iya. Yang lo alamin perbedaan antara Paris Dakar dengan sekarang lo di Saudi, startnya dari Yanbu ya? Iya. Dari Yanbu balik lagi ke Yanbu itu, apa yang membedakan rally di Saudi dengan di Paris? Oke, mungkin kalau zaman yang di Paris Dakar, gue belum pernah ikut kan dulu. Tapi kemarin sempat latihan di Afrika, di Maroko, itu jalur yang dipakai dulunya pas Paris Dakar. Sebenarnya secara tracknya tuh mirip banget. Gurun pasirnya juga mirip, karakternya mirip. Ya mungkin cuma bedanya lebih ke makanan sedikit berbeda antara Saudi dengan di Maroko. Tapi sih relatif yang lainnya sih sama sih. Jadi kayak nanti jaraknya juga sama, durasi harinya juga sama. Mungkin satu yang berbeda. Kalau di Saudi ini kita variasinya tuh lebih nggak sebanyak waktu Paris Dakar. Iya, bentang alamnya gitu-gitu ya. Jadi lebih mayoritas gurun pasir atau enggak kayak model-model lembah-lembah bebatuan gitu. Pada saat lo di gurun pasir di Saudi, pernah tiba-tiba ada onta nyebrang nggak? Paling sih waktu itu pernah pas lagi di Maroko itu. Oh pas di Maroko justru? Onta nyebrang? Onta nyebrang. Tapi yang uniknya sih pas di sana belajar gimana cara buat nyetir gurun pasirnya, ternyata gue juga baru tahu kalau onta itu benar-benar jadi salah satu patokan kita untuk nyari jalur yang benar. Oh iya? Iya. Jadi
kalau misalnya kita mau nyari pasir yang lebih padat, ya, kita kan berusaha ngindarin yang lembek gitu ya. Iya betul, karena nyangkut. Salah satu ciri-cirinya kita cari yang ada jejak onta. Karena onta dengan otomatisnya dia kayak katanya udah bisa tahu mana yang pasirnya tuh buat dipijaknya tuh lebih padat. Ilmu nih keren juga onta. Tahu gua. Iya, bisa jadi material dia. Oh, jadi pasir yang bagus. Jadi pasir bagus ya. Iya, keren onta-onta itu loh. Oh gitu ternyata. Pak JJ, kalau Paris Dakar yang nonton di mana sih posisinya? Posisinya di pasir juga sama. Maksud gue, olahraga itu secara bisnis kan dari penonton dong. Ya. Lah ini lu bentang alam segitu panjangnya juga kilometernya. Yang nonton di mana? Yang nonton pertama emang kebanyakan kan pasti kan akamsinya di sana. Iya. Mereka nontonnya ya di pinggir-pinggir dari jalur yang kita lewatin. Jadi mereka di gurun pasir juga. Tapi kan lu cuma sekali lewat situ. Iya benar. Nah itu dia makanya yang bikin juga kayak wah itu kok mereka bisa tiba-tiba ada di sini ya? Padahal kalau ngeliat sekelilingnya tuh nggak ada akses jalan raya, nggak ada perkotaan, tiba-tiba bisa ada di tengah. Suka-suka ada muncul. Iya. Itu. Nggak bayar dong itu si penonton itu? Nggak bayar. Nggak ada HTM ya berarti kalau nonton Dakar nggak ada HTM ya? Nggak ada. Soalnya cuman, jadi kayak keluarga dia nih mau nonton. Kita mau yang di mana, negara apa, Maroko gitu atau mungkin Arab Saudi di mana gitu. Udah pulang ya. Sekali doang gitu ya. Dulu nggak muter-muter, nggak ada. Tapi pernah nonton nggak? Pernah sih. Keluarga lu? Sekali. Oh nggak. Nggak pernah nonton? Pada saat lu balapan nggak pernah nonton? Pernah, udah lama banget. Cuma kalau gua tipikal yang mendingan gak usah pada nonton deh gitu. Di TV aja lah atau gimana gitu. Soalnya kadang-kadang kalau misalnya justru ada keluarga, gua aja yang kayak pressure. Sama keluarga kan, apalagi video kebalik dia viral, Pak. Iya. Itu kebalik bobok-bobok gitu. Iya, itu lu kecelakaan pertama kali atau gimana? Mungkin yang paling besarnya, kecelakaan yang paling fatalnya itu. Iya. Terus lo tahu kan omongan adek lo di situ? Oh iya. Waktu itu ini adeknya dia, adeknya kan yang suka videoin dia nih, bikin film, karena adeknya orang film. Ya waktu itu speechless sih waktu ngeliat video kebalik. Cuma ada hati yang mengatakan juga, wah konten nih, gitu. Adek lo tuh, kagak ada hati. Wah konten nih, jadi bingung juga, gitu kan. Jadi bingung juga, ini gimana ya, gitu. Sempat berantem nggak sama Adel? Enggak. Tapi di mobil itu gue pengen tahu deh. Kan gue pernah ngeliat temen gue balapan di Sentul gitu kan. Mobilnya tuh kan dibikin seringan mungkin kan. Iya. Iya kan? Jadi yang di dalamnya tuh diganti entah karbon lah atau apa, gue nggak ngerti lah. Iya. Kalau rally itu kayak gimana? Sebenarnya sama sih. Intinya kita juga konsepnya itu juga gimana supaya bobotnya tuh bisa efisien gitu di situ. Ya. Apa yang nggak perlu dilepas, dientengin. Sama sih kurang lebih kayak gitu juga. Cuma bedanya kita tetap walaupun udah banyak yang dientengin gitu ya, barang yang mesti dibawa tuh juga lebih banyak. Lu bawa bensin dong kalau nggak salah? Kita tapi bukan di jerigen gitu. Gimana modelnya? Tangkinya yang lebih gede. Oh, digedein tangki, di extend ya? Bikin baru lagi. Karena kalau enggak udah keburu habis dulu. 500 kilo gimana caranya? Iya, apalagi 500 kilo dengan kondisi di gurun gitu kan pasti akan lebih boros tuh. Oke, kita bedah. Bawaan ketika rally. Silakan. Apa aja di mobil isinya? Itu tangki digedein. Oke. Terus? Tangki digedein. Bawa ban serepnya tuh minimal 2. Oke. Minimal 2. Oke. Dua. Terus habis itu kita bawa suplai air bersih. Iya. Buat apapun juga itu. Ya. Oke. Terus habis itu Mateng ya, air mateng ya? air yang bisa diminum. Yang bisa diminum. Iya, layaknya yang bisa diminum. Bisa juga buat bersihin si kaca mobil atau apapun iya, itu. jadi ini di luar yang buat kita botol minum kita ya. Boleh tahu berapa gede nggak tuh air? 10 liter. 10 liter. 10 buat liter. tambahannya itu. Oke, kayak buka puasa bersama ya. Oke, terus buat 10 botol gede itu. Terus bawa segala macam peralatan yang untuk ganti ban, kan? Oh iya. Dan lain-lain pasti bawa toolkit buat reparasi yang masih bisa dikerjain sama driver
sama co-driver, beberapa spare parts yang masih bisa kita kerjain sendiri juga di tengah gurun. Penuh ya Pak, terus belum terus bawa ada kompresor angin buat ngisi angin ban. Oh iya. Iya benar. Soalnya nggak mungkin lu niup kan? Nggak mungkin niup. Emang balon ulang tahun. Nyari tukang tambal ban juga nggak ada. Nggak ada. Pasir. Tahu ada lay. Lay. Tambal lay. Udah nyampe Arab masih ada lay ya. Itu ada lagi ya? Ada, terus kita bawa peralatan untuk kalau misalnya kita nyangkut di pasir, kayak misalnya tali buat nariknya. Buat nyangkutin ke pohon. Iya, buat yang kayak gitu-gitu. Kalau lo nyangkut di pasir dan sekeliling nggak ada papan, nggak bisa ngapa-ngapain ya? Jadi gini, kita tuh ada satu papan namanya sand ladder. Si papannya itu kita selipin ke roda. Masukin dari bawah gitu loh, Mal. Jadi nanti nukang makanya biar tahu. Nukang? Iya, biar lu paham. Itu mah yang mobil masuk separator. Masuk separat. Ada kan mobil yang masuk tengah separator, nah itu pakai papan-papan juga. Udah biar dia cerita. Oke, baik silakan. Oke. Pakai itu bisa. Iya, buat ngelolosin dari pasirnya. Iya. Terus yang lain sih kita bawa yang kaitannya buat kita makanan. Iya. Mau yang snack atau kita bawa buah, terus minum. Buah buat ditanam atau dimakan? Kita makan dulu. Oke. Bijinya terus ditanam. Saya nanya aja. Buah buat Siapa tahu kalau arah pinter sekalian penghijauan pakai mereka ini. Iya, kan lu jebar bibit gitu tuh. Co-driver lu tuh gini. Terus kelihatan dari kamera, dari drone. Ini mobil from Indonesia. Ngapain dia tangannya keluar? Nyebar bibit jahe, luar biasa. Jahe lagi buat apa? Oke, jadi itu bawaan yang dibawa sama pembalap rally gitu ya. Luar biasa sih. Ada foto istri atau anak ditempel gitu di mobil? Nggak ada sih, kayaknya nggak ada. Di HP aja udah. Oh itu cukup. Apa fotonya Eca? Fotonya ada juga. Kalau lagi balapan lu balesin WA nggak? Nanti. Oh nanti. Soalnya pakai sarung tangan susah kan. Oh iya benar. Iya. Yang balas co-driver. Bisa melihat. Iya besok balik flight jam 8. Terus sih bisa bahasa Indonesia tuh kan kalau orang luar. Nggak, ini JJ lagi nyetir, tar dulu ya. Iya, dia timnya banyak bulenya. Oh iya bener. Iya kan ya? Banyak bulenya ya? Nanti ke yang Dakar, co-driver lu orang mana? Prancis. Tuh, orang Prancis. Co-drivernya Louis Vuitton. Orang Prancis dia, keren. Siapa namanya? Namanya Matthew. Kok biasa namanya? Namanya siapa? Prancis. Lebih begitu lah. Matthew mah anak binus juga banyak. Ya udah, kalau ada Paris-Parisan, lah Matthew. Lah Matthew. Kenapa lo pilih si Matthew? Jadi gini, sebelumnya itu pengennya tuh emang semuanya serba dari Indonesia nih. Termasuk kayak misalnya co-drivernya juga dari Indonesia. Iya. Tapi setelah pikir-pikir lagi, ini kan yang diinvestasiin uangnya nggak sedikit. Oke. Udah gitu, buat gua juga Dakar nih belum pernah sama sekali, jadi gameplaynya segala macamnya tuh masih dari nol banget. Kalau misalnya juga dengan co-driver dari Indonesia, misalnya dengan temen gua nih yang biasanya menjadi co-driver, Reki, sebenarnya bukan yang nggak mau, tapi lebih ke kita resikonya akan lebih tinggi lagi karena terlalu banyak yang harus dipelajarin dari nol. Dua-duanya kosong lah ibaratnya buat pengalaman. Jadi ibaratnya lu bikin 1-0 dulu dengan lu ngambil orang dari sana. Berarti si Betty udah pernah. Iya, kalau dia memang yang co-driver yang ikutan reguler di Dakar. Berapa kalau jadi co-driver gitu? Berapa? Lu mau juga? Sejamnya berapa? Sejam Nah, lagi. benar, serius kalau lebih tinggi dari MC gue pengen itu. Langsung belajar ya sekarang. Bayar profesional dong pasti. Iya kan? Gede, tapi mereka gede. Hitungannya gede sih untuk upahnya orang Eropa. Kayak ratusan ribu dolar dah. Udah lu mendingan itu dah. Iya kan? Co-driver kan? Nge-MC Orang kayak cuma balas WhatsApp tadi kata dia. Iya. Balas WhatsApp sama lihat itu. lu masang MC 1 juta mulu. Hajar lu ya. Nggak usah diomong-omongin begitu. Minta mulu. Tapi berarti lu bawa mobil mulu dari Indonesia ke sana? Oh enggak, jadi sama, mobilnya gue juga nyewa. Kebetulan dari Prancis juga, sama. Lah, gimana sih? Mobilnya lu nyewa, bukan lu bikin sendiri gitu? Bukan.
Tadinya sama, buat mobil juga pengennya ya udah bangun dari sini, kirim ke sana. Tapi karena juga di sini belum pernah ada yang bangun mobil buat Dakar. Iya, karena masih serba pengetahuannya itu semua ya. buat minimalisir resiko aja sih sebenarnya. Daripada kita udah bangun di sini, udah mahal-mahal kirim ke sana, sampai sana ternyata nggak lolos ini seleksi scrutnya itu. Iya. Oh, ada juga gitu-gituannya. Ada. Akhirnya nyewa aja. Nyewa. Avanza apa Innova waktu itu? Oh enggak. Gue cuma di luar kota soalnya itu. Land Cruiser juga sama. Oh gitu. Land Berarti Cruiser di juga. Prancis, lo nyewanya berarti di mana? Di Prancis. Di Prancis? Prancis. Ada tempat penyewaan begituan buat Dakar? Ada. Jadi kalau di Eropa itu mau di Prancis atau di negara lain, dia banyak tuh penyewaan mobil untuk dipakai Dakar. Karena Dakar itu banyak juga ternyata peserta dari negara lain yang mereka lebih pilih buat sewa mobilnya. Oh, emang ada pangsa pasarnya soalnya ada demand-nya ya. Demand-nya gede. Tapi kan kalau balapan itu kalau kita lihat kan dia lompat-lompatan lah dan segala macam kan. Bagian tubuh lu yang paling sering sakit selain bokong mana? Lower back sih, punggung belakang. Iya, neken. Oh, iya. Dia ada G-force-nya juga nggak sih? Kalau G-force sih sebenarnya nggak terlalu tinggi banget sih, soalnya kalau kita di tanah itu kan nggak keset kayak di aspal ya, kalau lagi belok gitu. G-force-nya tinggian di aspal. Makanya latihan F1 sama yang off-road beda. F1 kan ada yang ditarik-tarik leher lu tuh. Iya. Oh iya. Karena dia perlu G-force-nya gede. Lu rally nggak perlu aman. Iya. Satu lagi pertanyaan gua. Bener ya, satu kayak lagi ya. Gua udah ngomong kayak begini sering dari tadi ya. Nih, kan kalau rally kan butuh sponsor, ya kan? Baju lu kan kayak baju dicoret-coret bocah ya. Ada aja banyak tot gitu, tempe-tempe. Banyak sponsornya. Sampai helm juga ada placement buat sponsor. Yang paling mahal yang mana? Selain yang mobil yang gede ya. Kan ini mobil yang gede pasti paling mahal tuh. Gue pernah lihat video lo, jadi saking dia butuh sponsor, di rahang helmnya ada sponsor Pak sini. Buat kamera sini nih. Buat kamera sini. Ada kamera sponsor sini. Gue penasaran, ini yang mahal yang mana? Yang di sini? Apa yang di sini ya? Itu yang paling mahal yang mana itu? Sebenarnya sih nggak ada patokan pastinya sih untuk gitu ya? spot. Jadi terkadang ada yang mungkin ukurannya lebih gede, tapi karena posisinya di posisi yang nggak terlalu kelihatan jelas banget, misalnya itu juga belum tentu lebih mahal. Oh gitu. Iya, yang pasti sih kalau di mobil tuh ya dari ukuran tuh udah bisa pasti yang paling nunjukin mana mana itu. yang paling Di baju bisa jadi pakai tanda yang di luar juga, bisa jadi yang lain juga, tergantung juga. Ya, jadi sebenarnya sih kalau buat itu kan gimana dari kita dengan nanti brandnya janjiannya gimana nih? Ya udah, lo mungkin mau di mana segala macam. Nggak masalah Cuma gitu emang ya. yang penting kita untuk yang sponsor yang gedenya dulu nih, kita ngamanin posisinya mereka dulu nih. Yang lainnya mengikuti. Iya. Bisa berapa sponsor total? Ketika untuk lu balapan misalnya? Sepenuhnya aja mau. Masih ada di sini. Sampai kaca depan ya, nggak bisa ngeliat. Iya sih, banyak dong sponsor. Kuah Cirebon mau? Kuah Cirebon? Kuah Cirebon sih. Kuah Cirebon? Ya bener dong. Kalau sempat lo itu nggak? Berapa? 20 ada? Buat mensupport lo ikutan lomba? Di luar sponsor utama lah misalnya. Nggak nyampe 20 sih. 10 lebih? 10-an, ya 10 lebih. Belasan lah ya? Belasan. Orang helm lo aja cemong gue lihat. Sini. Pusing banget lihat helmnya. Ini siapa yang tempelin sih anaknya kan ya? Oke, ini pertanyaan terakhir. Tadi dari Kamal, sekarang dari gue. Ya. Pertanyaannya adalah, sebagai seorang pereli, ketika lu mau melamar bini lu, ngomong ke calon mertua lu apa pekerjaannya? Wah, gue jujur nih, waktu ditanya beneran kayak gitu, gue antara pengen ngebohong atau enggak nih. Kalau ngebohong, takutnya nanti diterima kan urusannya panjang. Iya, betul. Kan? Ya. Kalau ditolak mending kan istilahnya ya udah mungkin besok juga udah nggak ketemu gitu kan. Ya, tapi akhirnya ya udah jujur aja deh. Lo jujur? Ngomongnya jujur bilang gua di Bandar dunia Judol. enggak. Gua di dunia otomotif jadi konten kreator otomotif sekaligus balap juga. Terus Oh gimana? balap, ntar dulu. Balap. Lu dengar nggak barusan? Balapnya taruh di terakhir. Iya benar. Konten kreator Iya. otomotif. Mungkin bapak mertuanya nginget, oh motomobil nih.
Gitu, duitnya banyak gitu kali ya. Ya siapa tahu kan? Oh ini mobil ini berarti bagus lah gitu. Sama balap. Oh iya, bapaknya miss di balap itu. Balap itu ngabisin duit. Responnya gimana tuh pas mendengar itu? Ya alhamdulillah sih nggak negatif sih ya. Jadi benar-benar kayak open aja gitu. Jadi setelah itu juga lega lah. Berarti nggak perlu berkelit-kelit panjang lebar lagi buat ngejelasin ininya gimana. Sempat ditanya nggak penghasilannya berapa dari balap gitu? Enggak sih, enggak. Itu nggak ditanya. Nggak ditanya. Oke. Lu tanya dong, saking dia otomotif banget ya. Tanya ketemu bininya di mana? Di mana emang? Di pameran mobil. Ketemu bininya di Gias. Tai banget sih kalau buat gue. Jadi Gias. Mas, taruh otomotif, Mas. Gias itu selalu berkesan buat hidupnya dia. Karena gue menemukan jodoh gue di Gias gitu. Keren. Oke, sekarang waktunya kita untuk masuk ke This or That. Oh, udah nyampe sini ya? Gue masih banyak pertanyaan nih. Gue belum ngomongin mobil listrik. Kenapa? Mobil pribadi dia kita belum tahu apaan. Iya, mobil pribadi lo apa? Harian lu apa? Mobil harian lu. Gue udah ngomong This or That lagi. Entar kita mau pening lagi. Sayang Pak, belum dikulik. Orang podcast kok kayak nggak ada skemanya. Berantakan banget. Mobil yang lo punya di rumah, yang mobil orang umum, apaan aja? Mobil gue yang pasti sih kebanyakan penggerak 4 roda sih. Kenapa? Roda pasti 4, cuma penggerak 4 roda. Tahu ya? Beda. Kita kayak lagi Kaget. Berarti mobil lo di rumah harus tetap penggerak 4 roda. Iya. Fuso. Fuso 8 ya kayaknya rodanya. Tahu yang bedanya 4WD? Itu episode sebelumnya ya? Kan gue minta approve dari lo barusan. Mobil keluarga pun? Kecuali mobil istri. Lo pakai mobil listrik apa? Apa? Pakai mobil listrik apa? Enggak, mobil istri. Mobil istri. Oh, mobil istri. Istrinya listrik. Belut emang. Mobil istri apa? Kalau mobil istri, mobil yang nggak 4-wheel drive. Ya apa? Iya. Kenapa di sini nyebut mobil mah? Oh iya. Hyundai. Ini yang mana? Stargazer? Iya. Iya, Stargazer. Oke, mobil lo? Jimny. Oh, Jimny. Pakai Jimny. Hariannya pakai Jimny. Lu tertarik sama mobil listrik atau enggak? Sekarang kan lagi banyak banget orang lagi hype. beralih ke mobil listrik kan? Sebenarnya sih tertarik, tapi tetap yang mobil yang bisa off-roadnya juga lah, tetap yang Emang ada? yang 4-wheel. Sebenarnya all-wheel drive sih sekarang yang udah ada ya. Tapi ada yang listrik? Beberapa. Ada. Buat ada. off-road? Iya. Berarti model kayak Cherry J6 gitu-gitu? Misalnya kayak gitu. Cuma kan emang karena dia range-nya kan kalau kita mau off-road kan biasanya jauh-jauh gitu ya. Kalau Jakarta mana. Jadi ya off-roadnya paling yang sekitaran mungkin Bogor, yang dekat-dekat aja. Gitu ya. Tapi sekarang belum ada yang lo punya mobil listrik? Belum, tapi kayaknya sih udah minat. Mungkin habis Dakar kali. Pengen coba juga sih mobil listrik. Gitu. Udah pertanyaan lo? Sekarang waktunya kita masuk ke This or That. Keren sekali. Pakai yang gua aja tadi. Lebih meriah ya? Lebih meriah. Ini dipotong. Kita masuk ke This or That. Jelasin Mbah lu, jangan tanya aja. Ini lo milih 2 statement. Oke, this or that. Oke, mana yang lo prefer yang mana? Oke. Siap? Oke. Di mana? Di sini nih? Di sini. Oh iya. Lu jangan baca. Oh iya. Lu nunduk aja nunduk. Oke. Anggap gue mertua lo. Anggap gua mertua lo. Biar dia nunduk. Kampret. Respect. Kan respect. Anak jadi pebalap apaan nih? Oh, anak jadi pebalap atau anak jadi yang lain? Anak jadi pebalap. Itu 3 turunan dong. Iya. Kakeknya, bapaknya, sama anak. Katanya jadi pebalap susah. Iya. Lu mau anak lo helmnya cemong? Kayak helm lo. Ya kita lihat aja nanti. Kalau dia mau, kalau dia mau jadi pembalap. Minimal kayak ngasih liatin dulu, cobain dulu. Okay. Kalau dia nggak interest ya udah. Yeah. Tapi kalau ternyata dia suka, ya udah. Ayo kita coba. Pembalap yang mana tapi aspal atau yang off-road? Bebas. Yang penting pebalap. Pengennya bisa suka otomotif juga. Kalau emang suka. Oke. Yang kedua, kalau ada yang nilainya sama, ya,
nilainya sama, lo lebih pilih jadi pebalap di luar negeri atau di Indonesia? Nilainya sama maksudnya apa? Gaji? Atau ya value-nya. Oh, value. Value-nya. Ya. Di luar negeri. Kenapa? Karena untuk yang di Indonesianya udah lebih banyak yang mewakili, yang kekurangan tuh yang mewakili Indonesia keluar. Jadi lebih pilih buat yang keluar. Dia mau keren. menjadi atletnya yang di sana. Ya, ya. Membawa nama baik Indonesia. Tapi tetap sama si Matthew itu. Iya. Kayaknya. La Matthew. La Matthew. Yang ketiga, Mal. Yang ketiga. Ngembangin off-road listrik apa fokus off-road mesin? Emang lu ada arah-arah mau ngembangin off-road listrik? Kenapa enggak sih sebenarnya sih? Biar Ada lebih ketertarikan ke situ? Tertarik sih, biar bisa lebih luas lagi marketnya. Udah ada brand yang deketin belum? Menjadikan lo konsultan untuk membuat itu atau apapun itu? Udah ada sih. Apa? Kenapa lu kayaknya gue kedeketan. Ya kan? Munduran makanya. Oke, sorry. Oke, Ada loh, keren. cedera tangan apa cedera kaki? Tangan. Kenapa? Nyetirnya gimana? Nyetir. Kalau udah ngomongin nyetir, mau tangan mau kaki sama aja. Karena nggak ada mobil yang cuma pakai tangan aja. Iya benar. Iya. Jahat lu milih. Iya benar. Mendingan sariawan dia, bentuk sariawan mendingan. Oke, Lanjut. pulang off road, mobilnya di towing atau lu bawa jalan? Towing. Kenapa nggak lu bawa jalan? Karena kayaknya masanya udah lewat kalau buat gua masih susah-susah lagi bawa mobil selesai. Berarti lu bukan tipikal orang yang suka lewat di Jagorawi tuh, udahan off road tuh. Cemong. Iya. Bukan masalah cemong, masih ada rumputnya. Di ban paculnya, itu masih ada rumputnya. Ini mobil kayak sawah kok. Sekarang kayak towing aja deh. Biar nggak belepotan kemana-mana. Biar nggak belepotan. Oke, sekarang ini waktunya kita untuk komentarin video yang udah dikurasi sama Om Mobi dari Dashcam Indonesia. Oke. Lo harus komenin Iya. video ini. Oke. Oke? Video yang pertama. Pengendara motor ingin putar balik, tidak melihat ada mobil dan terjadi senggolan. Yang kanan tuh. Yang kan susah banget ya. Mana sih? Mana? Oh, itu tuh ke bawah. Oh, diserempet spion, guys. Gimana sebagai seorang pembalap? Ya. Kurang kenceng bawanya oh enggak ya? Habis sebagai seorang pembalap berarti kan kaitannya kecepatan. Agak kurang ini nih. Kurang responsif dianya. Ya kan? Mestinya lebih cepat gitu. Ya, kurang. Lagi ini orang kalau balapan nggak ngeliat orang. Ngeliat hutan gitu. Yang dia lihat onta, Iya. nyari jalur. Dari jalan. Video yang kedua. Ini di mana nih? Apa yang terjadi? Daerah gunung nih, pegunungan nih kayaknya nih. Itu kayaknya ini di Jawa Tengah dah. Oh, Langi. Emang udah kejadian? Udah kelar. Apa yang terjadi? Kenapa? Oh, Nyusruk. nabrak ya? Lu main motor nggak sih? Lu main motor nggak? Ya paling cuma buat ini aja kita Hari-hari? Maret paling. Ya berarti nggak pernah. Gitu nggak pernah. Ya pernah. Cuma nggak rutin. Ya Pernah jatuh dari motor nggak? Pernah. Oh iya. Pernah. Buat apa ini tepok? Nggak tahu. Gue juga bingung. Waktu itu momennya apa? Lu lagi ngapain? Jatuh dari motor? Sebenarnya jatuhnya itu dulu pas kecil gue sempet motocross bentar. Oh, iya, motocross. jadi jatuh di situ. Jatuh pas motocross. Emang jiwanya dia tuh laki banget. Adventurer Iya, banget. adventurer Nggak bisa. banget. Apa ini aspal? Cuma Ya, akhirnya anti makanya habis itu udah nggak dibolehin lagi sama nyokap. Naik motor, Ah, malah naik mobil iya. boleh. Oke, video ketiga. Detik-detik motor terbalik karena tidak kuat menanjak. Bawa barang nih, bawa barang nih. Woi. Barang Kan nih. itu kayaknya. Iya, iya. Ya iya. Ya Allah ya Robi. Aduh. Untung mobil belakangnya nggak kena itu. Iya. Masih bisa mundur ya. Kok untung mobil belakangnya nggak kena? Itu ada orangnya, Mas. Yang naik motor. Untung orangnya nggak apa-apa. Untung mobil belakang. Ketahuan banget kan karakternya pemilik mobil ini. Tahu kan ya? Itu nggak lecet mobilnya.
Padahal ada orang yang jatuh sampingnya. Iya. Parah. Oke, ini adalah video-video yang sudah ditampilkan, dikurasi. Yang pasti terima kasih JJ sudah menyempatkan diri hadir. Kita doakan, benar-benar kita doakan semoga, karena setahu gak lu yang pertama ke Dakar kan? Sebenarnya udah ada sih sebelumnya. Yang Indonesia, dari Indonesia? Udah ada. Tapi kan nggak sama Matthew. Iya. Itu jadi spesial. Dia tuh pamer kalau dia ingat namanya. Iya. Soalnya kalau gua kasih nama belakangnya, susah. Apa? Mompai sih. Croissant. Sebenarnya Rifat udah pernah belum? Belum. Rifat belum. Tapi beberapa nama sebelum lu udah ada. Yang ikutan Paris Dakar bahkan. Iya. Dari Indonesia? Iya, tahun 80-an dulu. Allahu Akbar, tahun 80-an. Kita support pokoknya buat JJ. Semoga sukses selalu apapun yang mau dijalaninnya, apalagi untuk membawa nama harum Indonesia ya. Terutama di Arab Dakar. Namanya harus ganti ya? Bukan Arab Dakar, Dakar itu kan nama lokasi. Dari mana ke mana? Dari Paris ke Dakar. Yanbu ke? Yanbu, finishnya Yanbu lagi. Yanbu. Ya Allah. Brandingnya jadi begitu. Thank you JJ. Dadah.